namanya, wah kalau ada burung enak ya bunyinya cut gitu. Kalau di restoran Sunda apalagi gitu, wah ini gitu. Akhirnya gue coba mencari lah di pasar burung gitu kan, lihat wah ada 2 burung nih gitu. Terus dari situ gue tanya, ada yang satu nyanyinya bagus, yang satu diem aja. Gue tanya kan, bang yang nyanyinya bagus berapa? Wah 1 juta, wah mahal banget tuh. Gitu. Akhirnya gue tanya sama bangnya, wah yang diem aja mungkin murahan. Iya. Gue tanya, bang kalau yang diem ini berapa? Kan mungkin gue bisa latih gitu ya, pakai kaset atau pakai apa. Wah kalau yang ini 3 juta. Loh kok lebih mahal yang gak bisa nyanyi, gue bilang. Terus dia bilang, ini pencipta lagunya bro. Asal. Jadi Jokes original. Ya Wi, apa namanya, kali ini gue ngundang temen-temen lama lagi nih. Iya siap. Temen lama yang udah lama ya kita nggak ketemu ya. Lama 2 tahun lah. Terakhir kan ngomong 2 tahun 3 tahun. 3 tahun lah ya, 2 tahun 3 tahun. Terakhir kan ngomongin project itu ya. Iya. Cuma nanti kalau project itu di luar inilah, oke lah. Sampean itu kalau tak lihat ya, memanfaatkan podcast itu untuk reuni. Ya nggak apa-apa. Banyak dong. temannya dia yang lama nggak ketemu diundang. Ya, tapi kan dapat ininya dong. Dapat. Insight-nya. Karena nyambung juga. Betul. Gitu. Ya ini tuh podcast yang emang gua bangun kan. Anyway ini namanya Dwi Egen, nanti bisa kenalan sendiri lah ya. Kita gua manggilnya Egen, dia manggil gua Pak D. Bukan karena gue lebih tua, emang karena gue lebih dulu aja waktu itu di salah satu kantor gitu. Gue ngundang dia nih karena menarik profilnya. Wah selalu bilangnya menarik ya. Gak ada yang ngapain, gak menarik kan gak diundang ya. Bener pasti. Jadi nanti bisa dengerin lah. Cuman kalau aku ngelihatnya, kita pernah di satu masa yang sebenarnya kita di tempat kerja yang sama. Ya, kita di 2 divisi yang berbeda, tapi somehow tuh punya visinya sebenarnya sama. Iya, gua nggak nyebut lah, sebut lagi ntar di bip. Ya di bip aja. Iya, jadi kita tuh 2 divisi yang sebenarnya kesannya jauh-jauhan gitu. Dia nih expertnya di digital marketing. Wow, digital marketing. menarik. Sementara kan gua orang trade marketing gitu. Iya. Dia juga tadinya ngerasa gua taunya orang trade marketing mah begini-begini gitu. Tapi gua ngobrol sama lu kok kayaknya nyambung-nyambung aja gitu. Nah nanti kita bisa elaborate lah. Nah podcast ini emang dibangun tadi satu buat reunian gitu kan ya, buat sama teman-teman gue lama. Kedua ya ini gen sharing lah buat teman-teman apa namanya di sales, di marketing yang masih junior, untuk career path, pengalaman, sama ya lu kan juga sekarang udah bukan jadi budak corporate lagi nih. Beda sama gua sama Dwi yang masih jadi budak corporate. Nah nanti juga bisa share nih bisnisnya apa dan challenge-nya seperti apa. Ada yang ketiga mas, Apa? kita bikin podcast. Nyari duit itu. Oh iya sih. Enggak, itu ditaruh di pelan-pelan gitu. Gitu Gen. Welcome Gen. Siap. Sorry ya Thank you. jauh-jauh nih. Apa-apa. Lumayan. Senang bisa di sini. Jadi bisa sekarang udah kenalan jadi sama ini entrepreneur sejati. Iya Udah berapa tahun? Full time. Sebenarnya kalau dari sisi entrepreneurship ya, sebenarnya udah mulai lama. Bahkan waktu kerja 6 tahun bekerja itu udah mulai sebenarnya. Cuman mungkin baru dibilang full time-nya ya. Full time-nya itu more or less 2022 ya. Baru dong. Baru. Apa yang akhirnya memutuskan aku full time nih sekarang? Apa ya? Jadi reason pertama sih mungkin memang basicnya dulu pernah usaha gitu kan. Pernah usaha, jalan bagus, apa namanya, karyawan juga udah lumayan banyak gitu kan. Terus ditipu ceritanya. Waduh gitu ya. Beda nih memang mentalnya. Gua ditipu langsung gitu. Kalau dia ditipu malah lanjut. Ditipu waktu itu masih bujang ya kan. Penjualan udah miliaran. Udah punya, wah gila, cita-cita nih jadi miliarder gitu kan. Pengennya pada saat itu ya. Cita-cita cuma 3 dulu. Jadi 1 pengen rumah di Menteng. Wis. Pengen punya mobil Ferrari. Wih. Pengen
bini artis, bangkrut meleset, rumah nggak jadi Di Menteng. Ya jadi deket Tebet. Menteng lah, Ya, deket lah. Menteng. Mobil, Mobil. logo T, logo H lah. Ya, kalau bini mirip artis. Ya, Bukannya artis bini lu? Mirip Oh, doang. mirip. Iya, gue pikir artis loh waktu itu. Nah, John belajar dari situ tuh akhirnya kan bangkrut terus masuklah ke dunia korporasi, ngelamar kerja. Oh gitu. Kerja, Jadi ya. sebelum kerja dulu usaha dulu. Usaha dulu, memang usaha dulu. Terus ya kayak biasa lah ya, ditipu sama partner sendiri gitu kan. Terus ya udah bangun dari nol, nggak punya apa-apa karena kita backgroundnya juga dari keluarga pekerja gitu ya. Perintis. Keluarga pekerja, terus ya bokap dulu kerja tamatan STM, itu salah satu patron gua tuh tamatan STM. Beliau berapa kali kerja sampai ke Jepang, dikirim segala macam. Nah dari situ sampai pensiun segala macam. Bahkan di Toyota itu tamatan STM tuh nggak ada yang karirnya sampai kayak beliau. Gitu. Jadi dia tuh pekerja keras banget, makanya salah satu patron gue dalam dunia profesional tuh beliau. Gitu. Bokap sendiri. Ya, dan berhasil nyekolahin anaknya bisa S1 semua segala macam gitu. Nah dari situ gue ya jadi karyawan dengan melihat figur beliau. Setelah berapa tahun jadi karyawan, kok kayaknya gini ya. Gini gimana tuh? Apa loh? Ya, jadi ya mungkin nggak semua passion kita tuh akhirnya bisa tersalurkan gitu kan ya. Cuman memang karena dulu masih sering bantuin temen ya, kita tuh kan di dunia mau ngapain lagi sih selain bisa bantu orang juga segala macam. Nah, Pendeta ini kayaknya. nah teman-teman gue tuh yang salah satu yang ngedorong terus gitu. Gen, kenapa nggak usaha lagi? Lu sering bantuin kita nggak enak nih kalau nggak ada billing ngomong gitu kan. Terus pikir, terus izin juga kan sama istri gitu ya. Terus Itu yang paling susah. Paling susah gitu karena dia ngerasain. Karena billingnya beda juga ya. Iya itu juga sama. Ngerasain kan mau nikah dulu terus tiba-tiba bangkrut gitu kan. Terus ya udah akhirnya istri ngerelain gitu ya dengan term and condition. Terus ya udah akhirnya kita ya udah usaha lagi gitu ya. Kalau di corporate kok kayak gini dan memang di satu sisi waktu itu secara karir path udah mentok kali ya. Jadi yang terakhir itu di atas tuh udah CEO gitu kan. Jadi ya mau kemana lagi gitu. Ya udahlah kita usaha deh nyoba gitu. Dan waktu itu below 40 masih. Jadi kan tuh timingnya gitu ya. Dari kalau gua switch ke usaha, gua fail lagi gitu ya. Mungkin 2 tahun, tabungan 2 tahun 3 tahun nggak works, gua bisa balik switch ke corporate. Tapi gua eager gitu. Wah kali ini harus berhasil karena gue udah pernah gagal dan dari gagal itu gue banyak belajar banyak hal gitu. Jangan sampai lah kita gagal lagi gitu. Iya. Kurang lebih gitu sih. Berarti udah 2002 ke 6, udah kurang 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. Iya secara full time ya. Full time. Tapi sebelum itu berarti relate bisnisnya. Oh enggak. Enggak, maksudnya pas waktu kerja sama bisnis yang sekarang relate. Oh enggak juga. Ya sebenarnya relate karena kan dulu kan gue kerja selalu di marketing ya. Pernah megang produk, pernah megang customer service, promotion. Tapi memang lamanya tuh di digital kayak Mas Tri bilang tadi, lamanya tuh di digital gitu. Nah, gue waktu itu belajar dari pedagang burung sih sebenarnya. Gimana tuh? Iya, jadi pedagang burung di pasar Pramuka. Ya di pasar Pramuka. Jadi kan bini gue kan suka burung, ya kan? Bukan burung gue ya. Itu pasti. Kalau burung gue tuh dia udah bosen kayak ya lo lagi. Gitu. Pelihara burung di rumah berarti? Belum. Tapi dia tuh sering ngomong gini dulu. Wah kalau ada burung enak ya bunyinya cut. Gitu. Kalau di restoran Sunda apalagi gitu. Wah ini. Akhirnya gue coba mencari lah di pasar burung gitu kan. Lihat wah ada 2 burung nih gitu. Terus dari situ gue tanya, ada yang satu nyanyinya bagus, yang satu diem aja. Gue tanya kan, bang yang nyanyinya bagus berapa? Wah 1 juta, wah mahal banget tuh. Gitu.
Akhirnya gue tanya sama banknya, wah yang diem aja mungkin murahan. Iya. Gue tanya, bang, kalau yang diem ini berapa? Kan mungkin gue bisa latih gitu ya, pakai kaset atau pakai apa. Wah kalau yang ini 3 juta. Loh, kok lebih mahal? Yang nggak bisa nyanyi, gue bilang. Terus dibilang, ini pencipta lagunya bro. Asal. Jadi dari Jokes situ, original. terus dari situ gue belajar gini, kalau kita makin expert, maksudnya, ya gue nggak bilang gue expert gitu. Ya lu expert lah di bidang lu. Iya, gue sekian lama kerjanya di dunia marketing, masa iya gue usahanya yang lain gitu. Nah, dari situ gue belajar kayaknya ini deh yang gue bisa utilize dengan ilmu gue, dengan knowledge gue, dengan network gue tentunya gitu ya. Ini yang bisa gue utilize. Jadi gue pengen emang expertise-nya tuh di dunia marketing gitu. Dan cuman beda posisi aja karena dulu gue pelakunya langsung, kalau sekarang gue justru ngebantuin temen-temen gitu kan, kurang lebih gitu. Jadi usahanya sekarang digital marketing ini, agency gitu. Jadi berawalnya tuh justru dari business transformation ya. Oke. Business transformation. Jadi is consulting, it's a consulting firm. Gitu. Consulting firm spesialisasinya marketing. Business transformation. Oh, business transformation. Awalnya. Okay. Jadi di business transformation itu kita banyak bantu berbagai macam usaha gitu ya. Usaha yang mereka lagi struggle. In term of sales, in term of marketing, in term of fraud, macam-macam. Sebenarnya problemnya macam-macam banget. Nah, udah berjalan bagus, kemudian banyak klien tuh teriak gitu. Banyak klien teriak, bantuin kita juga dong eksekusi gitu kan. Karena kalau di business transformation kan as a consultant, you do the roadmap, kemudian lo bikin roadmapnya, lo bikin plan-plan buat mereka segala macam dengan analisis gitu ya. Terus this is what you can do gitu kan in the future, in the next 3 months, in the next 1 year dan seterusnya. Cuman pada saat mereka bilang execution, di consultant tuh kita slim organisasinya. Nah, cuman kalau execution kan kalau solusi gue harus ke digital marketing, dibantu execution ya berarti gue harus punya digital marketing tim. Kemudian kalau gue eksekusinya through events, activation, ya berarti harus punya tim activation segala macam. Nah, pada saat itu gue berpikir, wah, gue nggak bisa sambil kerja sambil usaha lagi nih, harus start full time gitu kan. Dan belajar dulu kita punya kegagalan gitu ya. Waktu itu gue gagal, kenapa sih? Karena gue cuma punya satu usaha. Begitu usahanya goyang gitu ya, hancur lah semua gitu kan. Nah, gue gimana sekarang punya beberapa usaha yang saling ngedukung sebenarnya, berhubungan gitu, bisa saling support gitu. Dan di sana gue belajar dulu kegagalan gue, salah satunya gue sendirian. Gitu. Kan banyak orang tuh pengen usaha justru sendiri ya. Cuman gue udah melalui fase itu dan bukan dari pengusaha gitu ya. Jadi ketika lo fail, lo nggak punya teman diskusi nih gitu. Bokap pekerja, nggak bisa gue ajak ngobrol tentang usaha, nyambung. Akhirnya gue karena klien udah mulai teriak untuk ayo dong bantu kita eksekusi juga gitu kan. Terus gue pikir, wah kayaknya gue harus punya agency nih gitu. Nah, akhirnya ngobrol lah sama beberapa vendor. Sebenarnya dulu tuh mereka yang bantu gue waktu gue di brand, di Principal, mereka yang bantu ngobrol, cari chemistry, mana yang se-value segala macam gitu. Akhirnya adalah grup yang kayaknya kita satu visi nih gitu kan. Terus mereka juga pada saat itu habis COVID kan, agak sedikit slowing down juga gitu. Nah, terus bantu dong kita juga gitu kan, ngurusin dalam, ngurusin luar segala macam. Akhirnya gue bergabung ke sana gitu. Dengan kita ya boleh dibilang punya stok lah gitu ya di sana, punya share di sana segala macam gitu. Kurang lebih. Lebih banyak di kategori apa nih kliennya? Banyak banget ya. Kalau udah waduh ini wakil. Tapi gini, kita grupnya tuh sebenarnya selain punya business transformation ini, secara grup kita punya agency digital, kemudian activation,
kemudian kita punya kreatif, kita juga punya production house. Jadi kalau bikin booth tuh, kalau pameran-pameran workshop gitu ya. Ya kita udah ada workshop sendiri. Jadi udah lengkap lah. Mungkin yang belum. Namanya apa sih Mas? Koi Group. Koi Group. Nah, kalau yang belum tuh mungkin above the line kali ya, ATL. ATL-nya kayak memang kita belum bermain ke media buying TV dan segala macam. Gitu. Kurang lebih gitu. Nah, kalau klien tuh banyak sih ya di financial, ada insurance, ada FMCG, ada elektronik juga gitu ya. Tapi memang mungkin more or less 60-70% tuh FMCG ya. FMCG banyak kan. Dan banyak kan di digital marketingnya? Enggak? Atau business transformation juga? Enggak sih, rata. Kliennya yang event juga banyak. Restoran segala macam. Kalau kan banyak juga yang restoran chain yang udah TBK gitu ya. Itu juga banyak event sama kita segala macam. Kayaknya kalau kategori kita nggak terlalu nutup ya, ke dibuka aja semua. Opportunity-nya sama. Gue jujur kan baru ngobrol-ngobrol lagi nih sama lu Gen ya. Gue sebenarnya kayaknya pernah ngobrol sih. Cuman gue tuh suka penasaran sama yang pindah kuadran. Lu kan kurang lebih pindah kuadran lah ya. Kalau ngomongin bisnis di yang kayak gini tuh kan yang tadinya kita hubungannya kan patron klien nih. Yang tadinya kita biasa ngasih order. Terus sekarang kan yang lu nyari order gitu kan ya. Sejujurnya gue tuh punya pengalaman gak enak. Nih gue pribadi ya, di masa-masanya dulu ya masih muda terus pengen punya side job kayak gitu-gitu, terus gue gabung lah sama temen-temen gitu kan ya. Tapi nggak tahu mungkin beda gue sama lu ya. Kalau lu kan emang lebih enak kan, lebih kalem gitu, nggak kayak gue gitu. Jadi gue tuh ada apa ya istilahnya, ada satu momen di mana gue tuh mungkin karena beda, gue nggak tahu ya. Lu kan juga sempat bekerja dan sambil mengerjakan pekerjaan lu tadi ya. Tapi gue tuh waktu melakukan itu kerja di dua kaki gitu ya ibaratnya. Ada satu momen yang dimana mentality gue tuh belum siap. Jadi gue biasa ngasih order nih. Terus basicnya kan gue jadinya push gitu kan ya. Pada saat momen bersamaan, lu di-push. Ya, gue di-push gitu loh. Karena jadi ini, itu ada momen gue nggak siap gitu. Waktu itu umur gue masih 30-an lah gitu, 30, belum nyampe 35 lah, baru 32, 33. Itu gue ngerasa momentumnya akhirnya yang membuat gue tuh akhirnya mundur dari situ. Nggak lama tuh, kurang lebih 1 tahun akhirnya gue mundur tuh dari teman-teman gue, dan akhirnya teman-teman gue sekarang masih jalan makin gede dan segala macam gitu. Guanya masih begini-begini aja. Lu pernah ngalamin itu nggak, atau ada tips nggak gitu buat, karena kalau gue pribadi itu yang gue alamin. Oke. Jadi sih basicnya ya, jadi waktu gue full gitu ya, kan udah ada usaha yang running gitu ya, which is yang consulting itu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk mencari klien tuh sebenarnya ya bukannya gampang gitu ya. Cuman menurut gue itu hal yang kalau kita punya nama yang baik, relasi yang baik, opportunity tuh datang gitu sebenarnya. Cuman sanggup nggak kita ngolah opportunity-nya gitu kan ya. Itu pertanyaan yang paling basicnya itu. Jadi yang gue lakuin sebagai tips adalah pada saat kita kerja di corporate kan kita bisa kerja perform even kita nggak punya tim. Which is kita dibantu sama banyak agency mungkin ya, gitu ya. Tapi kita as a strategic di bidang kita bahkan nggak perlu punya tim gitu. Nah, kalau di dunia ini kita nggak punya tim, kelar. Atau kalau kita punya tim yang nggak bisa support kita, quality kita dan segala macam, kelar. Gitu. Karena kliennya bakalan pergi juga begitu kualitas kita nggak bagus kan, gitu. Nah jadi yang pada saat pertama kali gue join, terus gue lihat laporan keuangan ya kan, kondisi kan pada saat itu nggak bagus gitu ya, terus wah ini nggak bagusnya. Jadi gue 2 minggu duduk sama karyawan gitu ya, gue lihat ada yang datang jam 12. Indah banget. Ada yang tidur di kolong meja, waduh, dan segala macam dramanya gitu ya, wah nggak benar.
Terus akhirnya yang gue lakuin dulu, kita daripada kita cari makan, yuk kita benerin perutnya dulu. Gitu. Timnya dulu yang dibenerin. Akhirnya dari situ gue belajar untuk memperbaiki our company gitu ya. Yang pertama kali tindakan gue adalah membuat peraturan perusahaan. Kemudian compensation benefitnya diatur, punishment and rewardnya diatur gitu ya. Contoh simpelnya gitu ya, kan kita masuk tuh udah siang, sebenarnya jam 10, baru jam kerja tuh jam 10. Gue bikin aturan, oke, 10 telat nggak apa-apa, 10.30 telat, uang makan sama uang transport hilang. Gitu ya. Misalnya, sesimpel itu sih sebenarnya. Dan aturan-aturan lain. Nah, di situ kita kembaliin, kita punya visi ke depan akan seperti apa. Untuk mencapai visi itu kita perlu tim seperti apa, dan this is the rules. Kalau kalian mau ikut grab the futures sama-sama kita, ayo, gitu kan. Nah di situ sama manajemen yang lain gue udah bilang ini bakalan heboh, shaky, nih, gitu shaky kan. lah ya. Iyalah. Mungkin prediksi gue setengahnya bakal hilang, gitu kan. Kita pasti akan perlu merekrut orang-orang baru karena manusia itu bisa hampir semua orang tuh sebenarnya bisa di stretch untuk bisa lebih perform gitu. Cuman masalahnya di stretchnya seberapa jauh gitu kan ya. Ada yang bisa jauh banget, ada yang kayak wah susah banget gitu ya. Tapi prediksi gue salah. Semua bro hilang. Gue pikir nggak ada, ternyata semua hilang. Wah kacau. Ya dari situ kita ngerekrut. Tapi itu nggak sekejap sih, satu persatu lah. Iya. Satu persatu. Tapi kita on the right track kalau menurut gue. Gitu. Karena ya emang itu yang harus dilakuin gitu. Karena kita juga punya karyawan-karyawan yang udah 10 tahun segala macam, mereka kan nggak bisa dong punya pendapatan yang segitu-gitu aja. Jadi company harus maju supaya bisa ngasih mereka bisa ngasih benefit lebih gitu. Dan kita on track sekarang, kita juga tiap tahun tumbuhnya double digit ya, syukur alhamdulillah. Jadi ya itu yang dilakuin sih. Sebenarnya memperkuat tim karena kita nggak bisa lagi menjadi individu yang superhero. Iya, nggak ada yang super. Itu sih. Kalau sekarang ngeliatin Egan sendiri nih ya, kayaknya lo Egan gak konconnya. Koncomu lah. Nama sama. Dirimu ini apa? Digital marketer kah? Entrepreneur kah? Atau konsultan kah? Kalau as a personal? Person ya. Iya. Waduh susah ya pertanyaannya. Ya mungkin masih menganggapnya entrepreneur marketer gitu. Entrepreneur marketer. Gitu. Jadi sebagai pemilik bisnis, tapi kalau ngomongin marketing juga masih bisa. Ya kurang lebih gitu. Jadi kalau mau konsultasi secara personal ngomongin marketing gitu masih bisa. Masih bisa. Ya obrolan warung kopi gitu, masih obrolan warung kopi gitu. Ya masih bisa. Karena kan kalau di perusahaan ada juga yang as a leader perusahaan udah nggak ngomongin yang technical kan, kayak gitu kan. Tapi kalau ini masih technicalnya masih pegangin. Masih. Even di setiap clients ya kita masih on hand sebenarnya. Jadi company kita bahkan nggak punya sales. Jadi setiap presentation tuh masih BOD yang present, masih kita yang present gitu kan. Terus gue juga misalnya kita punya deal baru retainer gitu ya, setahun kontrak, paling tidak tuh 3 bulan pertama gue mendampingi sampai level reporting bahkan. Jadi servisnya sampai segitu ya? Iya, jadi kalau anak-anak kayaknya udah bisa dilepas nih, ya udah kita lepas, pelan-pelan kita lepas. Karena kita perlu bikin hierarki juga ya. Jadi kalau suatu saat klien punya masalah sama tim, kalau gue juga di level situ terus gitu ya, nggak naik. Kalau kalau ada problem nggak bisa naik ke guanya gitu kan, karena gue juga jadi di level situ gitu kan. Istilahnya ada kontak metriknya kan. Betul. Kalau ketemu ini sama siapa, kalau ini sama siapa gitu kalau di kamp. Tapi kalau kita juga secara tim kita selalu ada di situ gitu ya, timnya juga nggak terbangun, knowledge-nya mereka, instingnya mereka tuh nggak terbangun. Jadi ya kita hanya temporary sebentar, habis itu kita lepas timnya kayak gitu sih. Karena sudah stated sebagai marketer, aku nanya sekarang. Mas sekarang nih kalau kita ngelihatin ya digital ya. Kalau
ini momennya nggak tahu nih sebelum festif bisa tayang supaya Bisa. harusnya bisa tayang. Ini festif kan udah mau festif. Ini kalau ada klien sekarang datang, aku mau di festif nih, aku punya duit sekian gitu. Lebih bagus aku invest ke apa namanya KOL, ads atau promo kalau di digital untuk festif. Ini nggak ada bener salah ya, maksudnya ini kan cuma diskusi perspektifnya kalau dari marketer apakah kategorinya beda, ininya beda atau dan macam-macam gitu sih. Sehingga teman-teman mungkin bisa dapat insight-nya, oh ternyata kalau festif lebih baik uangnya buat ini gitu misalnya. Oke. Jadi kalau menurut gue dan pengalaman gue ya, baik ketika gue di corporate ataupun di sekarang, banyak orang itu yang memang digital bisa semua. Satu-satunya media yang lu end to end dari creating awareness, engagement, Sampai jualan, sampai sales, sampai poinnya gitu ya, itu cuma dia gitu kan. Nah, dan terukur semua lah gitu. Terukur semua betul. Nah, cuman kalau gue ngelihat, karena gue juga masih pilih sama yang namanya konvensional gitu ya. Yang paling bagus itu perpaduan semuanya tetap bagaimanapun. Kalau jadi kita bicara kelas betul. brand yang besar ya, gitu. Tapi kalau lu bicara UMKM gitu ya lu di e-commerce aja udah cukup gitu kan. Tapi kalau lu bicara lu company besar, brand besar, perpaduan. Ya tetap bagaimanapun perpaduan. Jadi nggak aku fokus ke KOL deh, mumpung ini lagi naik daun nih, film agak lain lagi naik daun sehingga si ada brand tertentu udah masuk tuh kemarin tuh aku lihat iklannya gitu misalkan, momentumnya udah pas nih gitu, atau di ads gitu misalkan, atau di promotion langsung ke produknya gitu. Mending di ini ya. Iya, perpaduan combine sih. Karena gini, ketika lu pakai KOL yang gede pun gitu ya, atau dengan buzzer yang banyak gitu ya, mereka kan tetap perlu touch point. Iya betul. Nah, ketika touch pointnya hanya di digital, itu menurut gua ya salesnya bisa terjadi gitu ya. Cuman kan ada beberapa karakteristik produk tuh yang tidak digital atau e-commerce friendly. Gitu. Misalnya produk yang berat, cairan yang berat, gitu kan. Itu kan juga susah ya jualan di digitalnya. Jadi orang juga perlu touch point. Gue beli di mana nih? Gitu. Nah jadi in store-nya kan juga harus ada promo gitu ya. In store-nya juga harus punya visibility, jangan ditaruh di bawah rak gitu ya. Kelihatan nggak di bawah rak. Kelihatan gitu. Terus lu harus punya enough interesting promotion gitu ya, yang orang bisa nengok promonya. KOL pasti, ads pasti gitu kan. Nah cuman memang ketika festive harus enough budget sih. Kenapa? Karena lu akan bersaing dengan banyak banget gitu brand yang bising banget ya. Iklan. Jadi iklan di contoh ya, let's say di Instagram, di TikTok itu pada pas festive naik semua rate-nya. Karena banyak advertiser mau spending kan. Iya sih. Gitu. Nah slotnya terbatas. Betul. Gitu. Jadi rate-nya apalagi kalau bidding kan itu akan naik semua. Jadi serba mahal jatuhnya gitu. Dan di festive itu ada brand-brand yang nggak pernah beriklan setahun. Gitu tiba-tiba ya. dihabisin di situ. Tiba iklan gitu kan. Ada sirup, ada sarung lah, apalah. Mereka tuh nggak ngapa-ngapain biasanya. Tiba-tiba spending gede di situ. Nah itu sih. Jadi kita berkompetisi sama berbagai macam brand. Jadi pastiin juga selain lu mengkomunikasikan segala macam channel, ya memang harus nyiapin budget lebih sih pada saat festive. Ya, menarik. Kalau aku sharpening gitu misalkan, produk ini cuma ada di online, misalkan lah ya. Oke. Misalkan ini cuma ada di online gitu kan. Sangat setuju tadi. Ini diskusi ya Mas, sangat setuju. Persaingan ke KOL aja, KOL-nya udah naikin harga gitu. Dia kan udah festive gitu kan. Atau memang ya udah fokus aja ke Sipas gitu misalkan, atau GMV Max gitu kalau di Shopee atau Tokopedia itu. Apakah itu bisa jadi salah satu opsi saat yang KOL ini udah terbatas waktu, terbatas budget dan macam-macam gitu misalkan. Kalau menurut gua KOL doesn't means equivalent with sales ya. Sales di digital night. Karena gue pernah ngejalanin buat salah satu klien, kebetulan biskuit gitu ya. Terus udah gitu kita pakai KOL, dia touch pointnya ada 2, ada digital, ada in-store. Gitu. Dengan KOL ini tuh sebenarnya kebetulan ada makronya, ada mikronya, kita combine gitu ya.
Terus yang di digital kebetulan brand ini punya official store sendiri dan punya website e-commerce sendiri. Oke. Jadi nggak cuma mengandalkan e-commerce yang available on the market, Iya, tapi iya, dia iya. punya e-commerce sendiri. Pure player, oke. Yang resultnya dengan menggunakan QL doang, without ads ya. Ya, without ads. Di platform digitalnya, semua platform digital sold out barangnya. Oke. Terus kemudian platform offline-nya di toko, dia punya traction juga yang cukup jauh menurut dia dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi it works gitu. Dengan QL ternyata online offline bisa. Tapi kalau bicaranya hanya online gitu ya, hanya online, menurut gua tuh bukan yang besar yang dipakai. Jadi repetisi dari yang kecil-kecil. Maksudnya KOL yang mikro Betul, nano. Mikro nano yang diperbanyak. Berbanyak. Oh, diperbanyak secara jumlah. Betul, karena mikro nano tuh orang masih lihat ini bukan iklan. Ya kayak UCG. Iya, lebih pada UGC. Iya, UGC, True review Iya, gitu kan ya. Ngelihatnya gitu ya. Iya, jadi lebih banyak kalau memang benar-benar full online, touch point-nya ya, salesnya lebih banyak tuh bagusan pakai yang kecil-kecil tapi banyak. Gitu. Dan kombinasi antara QOL sama affiliator. Iya sih. Jadi memang perbanyak channel juga supaya bisa masuk ke toko lo lewat affiliator Iya. gitu kan. Nah itu it works pasti. Gitu. Iya, cuman memang kalau nggak punya website sendiri ya cuman kayak traffic aja yang rame, nggak pernah tahu konsumernya siapa akhirnya kan. Betul. Itu sih yang agak. Betul. Nah, Aku juga ngejalanin itu spending sih oke. Iya. Kemudian ROAS bisa diatur. Sekarang kan kalau di GMV gitu kan, Iya. di Shopee itu kan bisa diatur berapa kali ROAS gitu misalkan. Betul. Cuman ya nguap gitu aja kan maksudnya ya. Betul. Duitnya dapat, cuman nggak dapat. Kalau karena kan belajarnya ngomongin consumer ya, sayang banget sebenarnya. Harus kayak tetap nge-build website sendiri kayaknya ya. Iya, gua termasuk yang believe sama itu tuh. Iya, bikin website sendiri. Iya, betul. Jadi nggak mesti website sih. Iya, sebenarnya. iya, landing page lah gitu misalnya. Iya, Microsite, whatever itu. Iya. Karena yang pertama gini, when you talk about platform, kan kalau di digital tuh ada kita sebutnya own media, ada yang kita sebut dengan shared media, Apa? shared, Oke. shared media, ada yang kita sebut dengan paid media, Yeah. gitu ya. Ada 4 sebenarnya gitu. Nah, website, mobile app, itu sebenarnya own media gitu kan. Kalau sosmed tuh shared media gitu kan. Nah, di kita tuh kalau investasi di platform yang bukan milik kita benar-benar harus analisa tuh. Ini cocok gak ya buat kita gitu ya. Spend. Gue punya pengalaman mungkin sebelum lari ke e-commerce, gue punya pengalaman dulu ketika kita mau implement di salah satu brand yang pernah gue kerja gitu ya. Ketika kita mau implement WhatsApp. Oke. Gitu. WhatsApp bisnis nih. WhatsApp bisnis sama social media waktu itu. Karena gue yang banyak banget yang ngedevelop, gue tuh banyak banget ngedevelop pertama kali digital di berbagai company gitu ya. Nah waktu itu corporate, bahkan presiden director gue ya nge-push gue untuk Google punya loh namanya Google Plus, it's a social media, punya Google gitu kan. And then nih Yahoo juga punya nih namanya Yahoo Kopro gitu. Terus dan gue analisa dulu gitu ya, nih cocok nggak ya? Gitu. Kan gratis, nggak apa-apa dong. Gratis gunain platformnya. Iya. Kenapa harus ini? Kalau lo nge-build konten di segala macam, lo kan bayar agency lah, Pasti. bayar agency dan Iyalah. itu investment kan. Iya. Benar kan? Google Plus nggak nyampe setahun. Kopro juga hilang. Hilang Jadi udah. waktu itu memang gue decide Iya. enggak gitu. Terus waktu kita condong ke WhatsApp, banyak juga atasan gue dulu bilang, kan kita main KakaoTalk. Kan kita main Line. Line. ya. Bahkan Line dulu buka account verified tuh bayarnya lumayan gitu. Terus waktu itu gue bilang wah enggak, kayaknya nggak bakal works gitu ya. Terus benar nggak works gitu. Nah kita lihat juga sekarang kalau kita pindah ke e-commerce lah ya, yang bertahan berapa sih sekarang? Tinggal yang warna apa aja sih tinggal gitu kan ya. Tinggal warnanya gitu aja. Ya, kita mesti pilih kan, gitu. Itu satu. Jadi milih platformnya harus benar gitu. Terus yang kedua, gue believe kita perlu own media. Kenapa? Kita perlu data customer. Bener banget yang kata Mas Dwi tadi ya. Itu persis banget. Nah, yang ketiga sebenarnya kenapa kita perlu bikin own platform itu adalah kadang
produk kita tuh memang tidak e-commerce friendly. Jadi kita mesti bikin sesuatu yang beda gitu. Nah, tidak e-commerce friendly karena apa? Misalnya karena aturan dari government. Ya, ada produk-produk yang nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual di e-commerce. Let's say bukan produk-produk yang ilegal juga ya. Airsoft gun lah. MLM lah. Iya. MLM Iya. atau direct selling. Direct selling itu. Semua perusahaan MLM sama direct selling, the principle nggak boleh buka official store berdasarkan peraturan dari Kemendagri gitu ya. Nah itu udah dilarang. Gitu. Kadang ada juga yang based on product gitu, based on product kayak air mineral mungkin, atau kayak gue dulu pernah di perusahaan roti ya, packagingnya kan udah tipis, mau dipaketin gitu kan. Tapi kalau roti harus di GoFood gitu ya. Padahal roti murah banget, biaya kirimnya nanti mahal. Nah, yang produk-produk yang boleh gue bilang nggak punya luxury secara product specification dijual di e-commerce. Itu bukan berarti nggak bisa jualan digital, tapi harus bisa mengcustomize-nya dengan our own platform gitu. Iya sih. Kurang lebih gitu ya, Mas Tri tahu lah yang gue lakuin di perusahaan roti itu ya. Ya karena kan akan selalu menarik saat kita ngomong investment kita di dunia digital gitu kan. Ya, betul. Karena banyak yang boncos juga gitu kan. Banyak banget, betul. Iya kan, wah udah invest di KOL dan macam-macam tapi nggak ada conversionnya juga gitu kan. Ya, betul. Itu kan kayak salah belanja aja tuh atau salah agensi jangan-jangan. Ya, gua hampir banyak loh Mas, banyak agensi itu yang aku kan punya TikTok Shop tuh, ada beberapa lah, ada 3 gitu kan. Agensi-agensi yang selalu nawarin tuh aku selalu ini dulu, selalu riset dulu gitu kan. Jangan-jangan wah ini potongannya yang gede tapi nggak ada. Produk kan nggak selalu untungnya bisa 50-80% kan, kadang ada yang tipis kan. Iya, gitu kan. Memang parameter digital tuh menurut gua kompleks ya. Iya. Even orang kadang-kadang nyepelin security gitu kan. Iya. Gua security-nya udah aman kok, ada agensi gitu kan ya. Kan kita nggak tahu agensi itu ngelola SDM-nya gimana. Ada SDM resign, mereka ganti password apa enggak. Iya sih. Ini true story ya. Hampir setiap bulan gue bantuin temen gue yang di principal gitu ya. Kan brand gue dihack Instagramnya. Terus gimana? Di ransom. Banyak sampai detik ini gitu karena mereka nggak punya SOP terkait security-nya. Security protokolnya nggak ada. Protokolnya. Sebenarnya the feature is there. Featuresnya udah ada dari masing-masing platform ya. Cuman kadang-kadang kita nggak jalanin gitu, nggak jalanin SOP, nggak punya SOP-nya. Kalau lo ganti agency apa yang terjadi, bahkan even tim lo sendiri resign, nah itu lo harus ngelakuin sesuatu tuh di situ, gitu kayak gitu-gitulah. Gitu. Kalau misalkan ada perusahaan baru nih, punya produk baru lah, anggap aja aku sama TW tiba-tiba ngeluarin produk makanan gitu misalkan. Kalau mau masuk ke offline udah pasti investasinya gede lah, udah ngiklan lah apa semua kan mahal. Yang paling terukur kan ke online nih pasti. Apa sih yang harus dilakukan nih misalkan UMKM? Aku nih jago bikin produk, tapi aku nggak tahu nih cara masarinnya gitu. Gimana tuh Mas? Ini mungkin bisa diomongin ke siapa tahu kan ada teman-teman yang mau memulai gitu dari digital marketingnya kayak apa sih? In prinsip kan pertama kita perlu tempat jualannya dulu ya. Iya. Jadi basic itu kita jangan ngelakuin kegiatan marketing apapun sebelum kita punya tempat jualan, punya touch point salesnya. Ya yang gampang sih sekarang ya sebenarnya e-commerce gitu, touch point salesnya dari e-commerce. Oke, tempat jualan. Tempat jualan. Oke. And then tempat jualan itu kalau di e-commerce sebenarnya udah punya berbagai metode buat bikin produknya laku. Ikutin aja. Iya, ada misi-misinya. Ya, kalau ada misi harus 5 gambar dulu selama berapa hari, yang gitu-gitu tuh ada tuh, ada misinya tuh. Terus mereka nawarin flash sale, ikutin aja. Iya. Terus mereka punya ads, GMV. ikutin aja. Karena itu yang ngebentuk algoritmanya ya. Betul. Dan itu mereka akan mengoptimalisasi bagaimana produk lu laku. Nggak ada e-commerce yang pengen toko nggak laku. Tokonya nggak laku. Ya, karena dia nggak dapat apa-apa. Cuma rekrut doang gitu ya. Betul.
mereka kan akan Make sense. dapetin percentage ya dari transaction. Jadi kalau yang pertama tempat jualan, yang kedua tempat jualan itu punya mechanics gimana caranya produk lo laku. Ikutin mechanicsnya. Nah, itu 2 resep utama. Nah, ketiga nih sebenarnya keempat dan sekian ini additional. Kalau lu punya luxury budget lebih, barulah gitu ya, barulah pasang iklan lewat sosial media. Meta ads gitu-gitu lah ya. Betul. Sipas gitu-gitu ya. Betul. Terus barulah pasang KOL, buzzer dan lain-lain. Afiliator gitu. Nah, habis itu kalau masih punya budget lebih, barulah melakukan activation. Karena bagaimanapun orang harus experience the product. Iya sih. Nah, yang kurang dari digital tuh adalah Experience. Manusia kan punya panca indera lah ya. Kalau kita di marketing kan kita belajar tuh bau, aroma, ya kan, rasa, lihat dan segala macam. Nah itu ya nggak bakalan dapet kalau di digital menurut gua. Iya, kalau dulu istilahnya ada first moment of truth itu kan di rak toko lah kata ngomong ya kan. Kalau zero moment of truth-nya kan memang di digital tapi orang akan dapat FMOT-nya itu kan benar-benar pas pegang produk gitu kan. Makanya activation jadi penting ya. Betul. Oke. Ya. Banyak ini yang mau tak tanyain. Silakan loh Pak. Waktunya kita 3 jam loh. Ya gitu karena menarik sih Mas ngomongin digital marketing tuh kayaknya ilmunya nggak ini ya, banyak banget. Nggak habis-habis. Aku itu pernah ngikut kursusnya Revoyu Mas. Itu berapa bulan ya? Tiap jam 7 sampai jam 9 malam. Iya. Itu banyak banget yang dipelajarin. Banyak. Nah, sekarang yang lagi rame ini kan ngomongin afiliator nih. Kalau saya sebagai orang yang punya toko di Shopee itu tiba-tiba ada aja video yang tiba-tiba link toko kita nyangkut ke dia. Itu kan kayaknya otomatis ya, aku nggak tahu sehingga dia nge-review produk entah dia tawarin gitu kan. Tapi kalau saya sebagai yang punya toko, nyarinya afiliator tuh di mana sih sebenarnya? Oh, oke. Jadi memang ada agensi-agensi yang fokusnya memang menyediakan affiliator. Oh, jadi mikro nano dikumpulin, bikin konten, nanti link tokonya kita masuk ke situ gitu? Yes. Oh, ada kayak gitu tuh? Ada, kita nggak mesti nyari sendiri-sendiri. Satu-satu gitu ya? Karena aku ada beberapa, kayak tokoku nih satu, misalkan Made Visitor 1, saat ada produk ini, itu udah ada videonya, aku nggak tahu tuh siapa. Tapi saat diklik, itu ke transaksinya ke kita. Jadi sebenarnya dari Shopee pun juga menyediakan kan ya. Jadi lewat Shopee pun mereka menyediakan affiliator gitu kan. Tapi kalau di luar itu banyak juga agensi yang menyediakan gitu. Nah affiliatornya kalau kita mau pesen, kita tinggal pesen tuh biasanya ada yang kategori juga sih sebenarnya. Ada affiliator yang banyak di makanan, ada affiliator yang di beauty and cosmetic gitu kan. Tinggal kita pilih kategorinya. Gitu kan. Atau yang di emak-emak, di ibu-ibu gitu kan. Mungkin 1-2 adalah beberapa affiliator yang mungkin udah gede gitu ya. Kayak yang orang Madura itu loh. Sangar tuh. Ibu-ibu yang di warung Madura itu loh. Mae. Nah itu kayak kalau yang udah gede kayak kita mesti direct ya. Iya. Gitu ya. Musdalifah. Gede kan itu Mas. Ya sekarang kalau bisnisnya nggak gede kan nggak mungkin Baim Wong main ya tengah malam. Oh iya, Baim Wong itu gede banget ternyata. Iya dong. Gede banget. Banyak yang artis juga kan banyak yang udah masih aktif ataupun tidak aktif lagi ya sebagai artis, tapi kan mereka main ke sana. Ya. Nih kalau ada produk baru satu hadir di tokonya dulu. Gitu, terus yang lain ikutin semua rule-nya di toko, yang lain-lain ngikutin lah setelah itu gitu. 456-nya ya tadi. 456-nya ngikutin lah kalau udah ada duitnya gitu ya. Iya. Jangan mikir, ntar aku kadang mikirnya gini. Duitnya habis buat ngiklan aja nanti di awal ya, gak create gitu takutnya kan gitu. Iya. Ya kan karena gini kan, bagaimanapun I do believe lu tuh nggak bakalan pernah jadi besar dan menjadi market leader hanya mengandalkan digital. Ya kan? Pada suatu titik lu akan harus lari. Iya. Betul. Gitu. Iya, karena di situ memang masih gedenya gitu kan. Kalau ngomongin Indonesia kan berapa sih digital? 5-10% kali? Iya, ada beberapa kategori khusus memang gede tuh. Ya kontribusi e-commerce kan juga lu berapa coba tempat lu? Gua juga kan. Ya, jadi menurut gua oke. Omni channel berarti lah ya. Iya. Omni. Betul. At the end goalsnya harus ke sana. Kan kita lihat lah banyak brand juga awalnya gede di digital gitu ya. Ada yang kosmetik gitu ya. Awalnya contoh paling gampang Scarlett. Awalnya di digital kan. Tapi kan pelan-pelan harus bergeser ke Omni juga kan. Karena kalau sampean nggak sadar nih depan sampean orang sadar. Saya sengaja.
Kayak sengaja. Ya contoh lain yang itu juga tuh ya kita bicara Lemonilo. Iya, Lemonilo, iya aku betul. ngikutin Berangkat tuh. dari situ terus Sekarang udah akhirnya ke offline kali. Omni. Ya kan? Karena goalsnya di sana. Bagaimanapun lu bertahan di digital ya nggak akan naik kelas Iya. sebenarnya. Cuman oke salesnya dapat, tapi lu nggak bakalan naik kelas menjadi market leader gitu. Atau di top 3 deh, top 3 Iya, brand di kategori tersebut nggak bisa kalau ngandelin digital doang. Betul. Benar, setuju. Gimana dengan quick commerce? Masih ini nggak? Astro ya termasuk si apa namanya Alpha Click. Klik Indomaret. Ya pokoknya Alpha Gift, Klik Alpha Indomaret Gift. itu kan Iya. di Quick persif commerce juga tuh. di persif sebagai quick commerce. Mungkin 2 tahun lalu kayaknya kita kan juga waktu itu inget ya kita sempat sampai belanja terus nanya-nanya si orang Astro gitu. Tapi sekarang kayak apa sih gitu? Maksudnya ke depannya gimana? Mengingat juga ini nggak tahu ya. Gue sih kayaknya udah nggak ada komitmen 15 menit lagi deh. Kayaknya ya, kayaknya. Kayaknya bakal lagi deh. Oh gitu. Dulu sempat 15-30 sejam. Kayaknya aku kemarin ngeliat ya 30 Balik menit lagi. ya, 30 menit kayaknya. Tapi seberapa gini, di seberapa penting quick commerce di ekosistemnya si Omni itu sendiri gitu sekarang dan kedepannya apa emang orang seperlu itu belanja cepet, abis itu Tergantung semager? kategori sih kali. Nah makanya gimana ngelihatnya kalau lu Gen sebagai Jadi kan Indonesia nih salah satu negara yang boleh dibilang berbagai macam suku, berbagai macam warna kulit, berbagai macam agama gitu ya. Nah tapi itu kita punya bonus demografi yang cukup gede ya, gitu. Nah, tapi kalau dari situ kita juga punya challenge nih sebagai marketer. Karena each area tuh punya different taste, sangat different ini sendiri. requirements gitu Betul. ya. Nah, cuman yang perlu diingat dari marketer itu adalah memang lewat digital itu lo bisa reach out Aceh sampai Papua. Tapi jangan lupa Indonesia itu gede di Jawa. Iya. Kemudian Indonesia itu gedenya tuh di Sumatera. Iya, ada macam-macam tuh. Nah, Iya. udah penduduknya demografinya tidak rata, terkonsentrat di beberapa pulau, and then internetnya, Infrastrukturnya juga belum. infrastrukturnya gitu. Jadi kalau lo mau going online, sebenarnya nggak bakalan gede di beberapa titik pulau. Dari pengalaman gua aja udah membuktikan bahwa ternyata Tetap Jawa kontribusi lagi. Jawa sama Sumatera itu secara sales online itu bisa 80%. Wow. Jawa Sumatera. Yes. Dan dari 80 pun gue yakin mungkin 80%-nya juga Bisa di Jawa. 50-60% di Jawa gitu ya. Nah, dari situ itu bicara apa namanya tentang Makronya lah. demografi ya makronya. Nah, terus sekarang channel jualan banyak, termasuk tadi quick commerce. Nah, kalau gue lihat ada nggak ke depan potensinya? Ada. Tapi apakah bakalan secepat kayak e-commerce? Nggak bakalan secepat. Nggak bakalan. Karena secepat. ada infrastruktur issue lah segala macam. Lebih kepada who's behind. Oh. Sekota apa duitnya buat ekspansi? Betul. Iya kan? Iya, karena tadi ya challenge-nya bener-bener ini ya. Iya si Astro itu udah ada di luar Jakarta nggak sih? Aku sih belum pernah nyoba. Udah ada kayaknya. Udah ada. Circle udah beberapa kota. Cuman problemnya adalah mereka kan fight dengan exposure, fight dengan jumlah pengguna, fight dengan harga produk, ya kan. Nah sekarang seberapa gede budget mereka buat fighting, balik lagi gitu kan. Nah e-commerce ini, aduh boleh dibilang nggak terbatas lah ya duitnya. Iya kayaknya. Tapi kalau quick commerce, Ya kecuali si Bank beli astronot gitu ya, ya. mungkin kan? kalau itu mungkin. Kalau si Bank beli astronot ekspansinya udah Beda puluhan lagi. ribu titik. Betul. Itu satu bagian situnya. Terus kedua dari sisi apa namanya consumer ya. Nah kalau gue ngeliat tuh gue pernah survei sebenarnya. Bahkan di kota gede aja itu less than 5% yang belanjanya itu lewat quick commerce. Penetrasinya belum luas ya. Belum segitunya lah ya. Dan reasonnya kenapa mereka ke quick commerce? Satu, mereka nggak mau repot. Betul. Kedua, mereka eco-friendly. Yang usernya ya? Yes. Oke.
Kenapa? Ketika lo beli di e-commerce, lo beli dari beberapa toko dong. Iya. Ya kan, lo beli samponya Iya. Office Store sini, lo beli Apanya? dari sini. Begitu datang paketnya satu-satu, plastiknya banyak. Oh. Ya kan? Orang eco-friendly nggak? Eco-friendly tuh nggak sedang, nggak demen tuh kayak gitu. Kalau yang quick commerce kardus satu kardus sudah langsung. Yes, gitu. Oh menarik yo. Jadi baru ini aku baru muncul ini loh pikiran iya, oh ternyata ada. karakteristik konsumen quick commerce kayak gitu. tapi kalau orang yang nyari harga belum ke Nggak quick akan commerce, ke quick commerce. belum ke quick commerce. Betul. Iya. Jadi memang kayak agak niche lagi dia konsumennya. Yes. Jadi Tapi kalau potensinya ada aja. potensi ada sih, akan menurut gue sih jujur akan growing. Tapi cepat atau enggaknya Tergantung duitnya. duitnya behind. Ya karena kan ekspansi dark store-nya lumayan. Iya karena kalau ngomong quick commerce kan investasi paling gede di dark store. Yes. Sewa tempat sama sewa rider kan. Iya, Sebenarnya orang bayarin rider kan. banyak tuh, satu banyak. deponya puluhan. Iya makanya. Iya sih. Gitu. jadi banyak Jadi banyak insight baru nih jadi sebenarnya. banyak insight baru ya, sama kebayang juga ke depannya gitu. Tapi sebenarnya kalau tadi balik lagi ngomongin, gua ada 2 pertanyaan lagi sih. Nanti pertanyaan terakhir kayaknya agak-agak nakal aja. Yang balik lagi ke omni channel nih gitu ya. Gue tuh beberapa kali lah gitu dikontak gitu ya sama agensi lah mungkin ya via LinkedIn gitu, ngomongin omni channel gitu. Tapi kalau yang gue tangkep, gue tuh sampai suka gini nanya, apa sih? Oke lah lu nyari waktu buat present. Oke, let's cari waktunya. Tapi sebelum ke sana, gue mau tahu dulu apa sih yang lu Jual. maksud dengan omni? Karena dia udah direct langsung ngomong omni channel gitu. Apa sih yang lu bilang dengan omni channel gitu? Mungkin seinget gue ya, kayaknya 2 dari 3 lah setidaknya yang ngontak gue itu selalu bicara omni channel tuh di platformnya hanya di online doang loh. Iyalah. Enggak, tapi Harusnya kan namanya omni online offline dong. itu dia. Iya. Gua itu Berarti yang agensi abal-abal. enggak boleh gitu. Nggak memahami. Nah, apakah memang jadi gini, ini kan omni ini udah diomongin 5 tahunan. Kita juga udah pernah discuss zaman kita dulu sekantor gitu. Ini tuh makhluk yang emang udah ada dan udah ada yang menjalankan dengan proper. Iya. Atau memang masih konsep, konteks, masih tarik sana sini, masih nyari bentuknya gitu. Kalau lu ngelihatnya gimana sih? Jadi mungkin kalau yang tadi ya sebenarnya masalah pemahaman sih. Nah, Masalah pemahaman dan knowledge, karena kan kita juga banyak anak muda ya. Anak gua ketika gua ngerekrut karyawan juga lu ngerti sosmed nggak? Oh iya, gue pemain sosmed, gue pemain Instagram, tapi pas kerja nggak tahu apa-apaan gitu kan. Karena kita yang behind, nggak tahu posting sama komen doang. iya, padahal di belakang layar tuh Banyak banget ngomongin banyak. konten pilar Belakangnya lah, banyak, konten iya. plan lah, dan macam-macam kan itu. Banyak. Dan kenapa digital itu sesuatu yang agak beda gitu ya, selain dia channel yang paling muda tentunya, dia channel yang terus berubah, berkembang, ada tren-tren baru, teknologi baru, makanya yang kita di dunia yang digital tuh harus update terus tuh, gitu kan. Nah, tapi salah satu keunggulan dia benar, dia bisa consumer journey dari awal sampai ke sales, Ke track, bahkan terukur. ke loyalty kan, Terukur banget itu ya. sama advokasi. Iya, gitu. sudah advokasi. Nah, orang-orang ini nyebutnya adalah omni. Kalau gue pribadi nyebutnya digital omni channel. Iya. Digital omni channel. Oke. Iya. Jadi ya omni channel yang beneran ya nggak cukup di Online. Digital, online, iyalah. betul. Harus Ya, sampai tapi ke ini offline. digital omni channel bisa nggak diciptain? Bisa banget. Tapi balik lagi tergantung karakteristik produk lu. Iya. Kan banyak yang nggak bisa Nggak, dijual iya, secara nggak. online juga Ya. kan produknya kayak gue sebut-sebut tadi. Iya, iya. Nah, jadi ya digital omni channel bisa, tapi tergantung produk lu gitu. Tapi lucu-lucu sih akhirnya kalau ngomong produk apa yang cocok. Kulkas aja dibawa Gojek kok online. Ya kan. Betul. Kulkas lu di belakang Ada gini. segmennya. Iya gitu. Jadi sebenarnya pemahamannya juga belum rata lah ya. Belum rata. Belum rata. Tapi sebenarnya udah ada yang memainkan itu belum? Tanpa menyebutkan nama brand lah. Maksudnya memang sudah yang sudah omni kan? Sudah omni gitu yang Ada aku lihat benar-benar. beberapa ada. Banyak. Mas. Cuman gini, providernya itu gua belum melihat ya. Ada satu pemain yang membantu brand
untuk kesemuanya gitu. ke Ya? Omni full. Iya Itu belum ada. Itu makanya. Opportunity berarti Pak. Iya, tapi investmentnya. Wah tapi itu Gede investasinya ya? gede itu. Karena gini, gua ngelihat ada yang mereka sebut dengan e-commerce enabler. Betul. Ya E-commerce paham lah. enabler ini ada beberapa pemain kan di sana ya. Mereka punya gudang, mereka punya packaging, mereka bisa Sistem, kirim, ya. mereka bisa ngelola e-commerce-nya segala macam. Tapi coba ditanya, dia bisa provide affiliator, KOL, affiliatornya dan ya lain-lain enggak. nggak? Mereka kadang bahkan beberapa dari mereka nggak punya services buat pasang ads. Ads, ya. Jadi Cuman mereka minta kliennya pasang ads sendiri. Iya. Gitu. Cuman jadi logistik company. Betul, Logistik. betul. Tapi ada juga agency yang bisa provide KOL, buzzer, affiliator dan segala macam. Tapi mereka Tapi nggak punya capability yang tadi. buat ngurusin e-commerce-nya. Iya. Gitu. Jadi masih kepecah-pecah nih. Di-render lah ya. Betul. Nah makanya kita perlu kalau mau lari ke sana, boleh dibilang sebuah brand itu harus invest ke satu orang internal aja yang dia season, yang udah mateng, yang bisa ngeramu omni-channel digital ini nih. Dan itu investasinya nggak murah. Investasinya di orang internal, karena gue ngeliat masih begitu loh. Iya. Jadi dia perlu satu orang internal yang mengerti, Iya, mengorganize lah pokoknya. ya, orkestrasi. orkestra semuanya, terus bisa works tuh, bisa jalan bareng, saling support beberapa channel yang dia milikin, akhirnya terjadi omni channel. Iya. Kalau pertanyaan ini deh, ya, tapi aku udah tahu jawabannya sih sebenarnya. Sebenarnya kalau Gak kayak apa-apa, brand itu tanya, sekarang, minum. kan kita ngomong digital marketing ya, yang selama ini jadi experience-nya gitu kan. Iya. Aku ngeliat itu ada beberapa brand yang kuat di storytelling gitu kan, ada beberapa brand yang kuat di promotion gitu kan. Nah, saat kapan sih sebenarnya brand itu harus milih promotion yang gila-gilaan atau udah deh aku storytelling aja gitu. Kalau dari digital point of view ya, itu gimana tuh Pak? Ya sebenarnya kalau gue melihat gini sih, yang gue sayangkan ya, justru ini gue menyayangkan orang tuh creating storytelling tapi saat ini pengennya cuman sebatas viral. Harusnya? Sekarang gini deh Mas, 5 tahun terakhir mana brand yang punya tagline lu masih inget? Tuh. Mr. DIY. Enggak, gue gak pernah denger. Gue yang apa cuma Alfamart doang, sama jadi Alfamart. Tapi kalau dipikir-pikir ya kayaknya iya ya. Kayak Rinso dulu berani kotor itu baik itu kayaknya ini. Nempel. Aqua gitu kan. Aqua dulu kan apa? Dian Sastro itu kan. Iya. Nah, cuman kayak dulu kalau gue sebut apapun makannya, Iya, minumnya. nah, Iya. lo udah tahu kan ya. Iya. Tapi sekarang kalau kita 5 tahun terakhir ya, brand-brand itu ada nggak sih tagline yang bikin kita inget atau dengar suaranya gitu ya, terus kita inget gitu. Iya. Kalau suara mah ada sih. Iya, es krim. Es krim. Lewatnya tiap hari di rumah. Itu diciptain udah lama. Iya, itu udah lama. Kalau yang Tapi baru-baru yang baru udah di-create maksudnya. Yang Nggak baru ada. di-create, Nggak bukan ada. brandnya baru ya. Tapi Nggak ada. Tapi yang baru ini di-create. iya, ini cukup menohok sih sebenarnya. Tapi pikir-pikir bener ya. Apa ya? Gak dapet aku. Either orang brand ya, sorry ya nih banyak yang marah mungkin sama gue. Iya. Makin gak kreatif. Iya kan? Atau agensinya ya makin gak kreatif. Atau memang pergerakan Consumer. Konsumernya. consumer yang makin cepat. Iya, sehingga Bisa mereka hilang udah nih. Ada baru lagi hilang, ada baru hilang gitu kan. Kalau dulu kan perusahaannya dikit sehingga muncul satu orang akan ingat terus. Sekarang perusahaan banyak ngeluarin tagline jadi bubar Iya. kabeh. Nah gue mirip sebenarnya kalau boleh dibilang nih ya sama lagu. Ya sama. Dulu lagu Beatles kita masih inget. Ingat Kan? masih. Masih inget gitu. Karena pilihannya juga nggak banyak juga kali. Betul, bisa jadi ya. Platformnya jadi, juga nggak iya. banyak. Platformnya juga nggak banyak. Cuma TV, radio sekarang. Lagu-lagu ya 70 kita masih Masih 80 inget tuh. masih. Tapi kesini nih, apalagi udah dengan format digital, lagu kayaknya ngetren cuman berapa lama sih? Iya sih. Kalaupun ada yang ngetren Lama. lebih lama tuh ya 1-2 lagu Iya. lah ya. Bahkan ada yang mungkin launchnya 2 tahun sebelumnya,
trennya baru naik. gitu. Mangu. Iya. Nah, ya Mangu misalnya. Iya, tapi kan Mangu juga sekarang udah Udah hilang lagi. hilang lagi. Jadi cepet banget facingnya gitu. Iya karena banyak kali sekarang Nah, ya. kayak gue kadang melihat apakah dunia marketing seperti ini ya, atau karena facingnya udah terlalu cepat, atau memang kitanya as marketer, baik di posisi prinsipal atau di agensi, apa kita yang makin gak kreatif. Iya. Jadi mentoknya itu sekarang tuh orang ngejar tuh banyak klien ya ngomong ke gue tuh kayak gini, kita pengen viral. Waduh, jangka pendek banget itu. Nah iya Nggak, memang. dan itu pun sebenarnya kalau balik ke kata viralnya tuh kan itu sesuatu yang tidak direncanakan. Tapi kalau ngomong tagline setuju aku. Tapi kalau kayak storytellingnya human deh, parfum itu kan storyteller banget tuh kayaknya tuh. Betul. Di masanya udah beberapa tahun lalu kuati. Sekarang gimana tuh? Aku juga nggak ngikutin lagi sekarang. Ya, maksud gue tapi dari bicara yang tadi ya, storytelling itu sekarang tuh intinya jangan panjang-panjang. Biar diinget ya. Bukan, kalau kelamaan sekarang orang udah Ninggalin ya? ninggalin gitu. Jadi lu bikin create story sekarang nggak kayak zaman dulu yang lu bisa full year nyiptain story gitu ya. Tapi sekarang tuh berat gitu. Kalau persaingannya juga ya, semua brand pengennya begitu gitu. Jadi lu creating story itu pendek-pendek. Tapi bisa beberapa story dalam 1 tahun tapi di dalam satu koridor gitu ya. Misalnya lu pengen brand lu tuh jadi brand yang family oriented gitu ya. Nah story-nya ada beberapa yang mesti di build gitu. Nggak cukup satu story. Nggak cukup satu story, cuman buat ngejar viral. Tapi dalam satu garis family oriented tadi misalnya gitu. Atau brand lu pengen dikenal sebagai a technology brand gitu ya. Jadi misalnya kan mobil atau elektronik atau apapun itulah, even mungkin Tumblr, tapi it's a technology brand karena technology behind the Tumblr gitu ya. Nah, cuman story lo tuh harus bikin viral, tapi ya inline dalam teknologi itu. Mungkin dalam beberapa setahun itu ada beberapa cerita gitu. Nah kalau tapi tetap story itu penting ya Mas ya. Karena penting, sekarang kan ada brand yang nggak ngurus story, yang penting promonya gila-gilaan ada aja yang kayak gitu kan. tapi brandnya nggak pernah gede. Iya. Gitu. Karena Cuma di top of mind tapi mungkin secara conversionnya nggak dapat kali. conversionnya gede tapi nggak top of mind. Gede. Ya, conversion betul. kebalik. Berarti nggak top of Conversion mind. gede, nggak top of mind. Begitu ada Kompetitor yang lebih murah sejenis murah, hilang pasti. Iya betul. Karena orang nggak believe sama brandnya tapi believe sama harganya. Iya, betul. Makanya story menurut gue sih Tetap story harus. masih penting. Promo juga penting gitu ya. Ada waktu-waktunya kapan kita mau promo tergantung bagaimana kita ngelola promo ya. Ada orang yang berpromosi justru waktu kan dalam setahun ada produk-produk yang pasti lagi turun nih. Ada produk yang justru Ramadan turun gitu kan. Ada produk yang mungkin pada saat penjualan anak masuk sekolah dia akan naik gitu ya. Nah itu kan kita mesti ngatur promo kita tuh gimana kita ngaturnya supaya jualannya nggak turun banget atau apa. Tapi juga ada ya promo-promo yang always there. Promo Jusami kalau di trade gitu ya. Cuma atau Sabtu Minggu. flash sale kalau di digital 11.11 dan segala macam itu ya promo biasa lah ya. Nah cuman story menurut gua masih penting kalau kita mau brand yang naik kelas gitu. Tapi setelah itu adalah perlu nggak sih kita masih bikin tagline perlu diingat karena banyak tuh yang ya itu ya facingnya itu ya ini gue juga Cepat belum banget. ketemu ramuannya. Lo juga belum ketemu ya? Belum ketemu ya. Nah cuman gue juga menemukan sekarang kan bikin produk makin gampang ya. Banget. Lu punya duit 200 juta. Bisa beli mesin ke Cina udah jadi tuh produk. Iya, tuh. lu maklon gitu ya, lu punya brand sendiri udah diurusin semuanya. Lu punya 10.000, 20.000 botol. Iya. Itu yang terjadi di beauty kan? Yes, di beauty kan begitu kan. And then apakah lu akan creating story? Ya, gue bilang orang-orang yang membangun produknya hanya untuk jualan, dia nggak akan bangun Nggak akan story. tahan lama juga. Dia nggak akan bangun story. Dia habis nih 10.000, 20.000 botol, habis itu udah stop brandnya. Dia bikin lagi brand lain. Nah, ya itu yang nggak bakal nge-build story sih. Ada juga yang kayak gitu. Popcornku bikin story ah. Aku punya produk. Iyalah harus dipikirin dari sekarang. Sip.
biar nggak mentok di jualan. Iya. Anyway, udah dikipas. udah sejam kayaknya. kipas kameranya. Ini kalau diterusin panjang loh sama Egan ini. Menarik banget pertanyaan. Gen. Banyak banget ini gue juga banyak banget pertanyaannya. Kayaknya yang tadi gue simpan aja. Iya, nanti kapan kita bisa ketemu lagi di Siap. kalau ada event-event off air gitu. Boleh dong. Jadi saat kita ngumpulin teman-teman mungkin mereka yang suffer di produknya, misalkan not necessary dari perusahaan juga, UMKM yang gitu-gitu kali ya. Kita bisa undang gitu kali, Mas Egan. Ya tapi kalau itu pengabdian sih biasanya, nggak ada duitnya. Pro bono lah, pro bono. Iya kan? Aman. Iya. Iya, ada banyak teman sih yang harus at least dapat gambaran full mau ngomongin digital marketing, nggak cuman kan di Instagram banyak sepotong-sepotong Pak iklannya, belajar Shopee ads apa semua kan cuma sepotong-sepotong belajarnya. Lebih bagus kan punya the whole picture dulu baru mau fokus di mana belajar gitu kan. situ. Oke, terima kasih Mas Egan. Udah datang. Sukses terus buat podcast 23. Amin. Kita harus belajar nge-branding podcast gimana nanti.